Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur karena udah mau mendekati Natal ya. Ini pernak-perniknya udah kelihatan, nggak terasa. Ternyata udah 10 bulan lebih kita melewati corona. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi kita. Apakah ada anak Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita? Nggak ada. Semuanya jemaat yang diberkati Tuhan. Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saya akan membacakan ayat Alkitab kepada kita, diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Saudara, karena di layar nggak ada ya, kalau yang bawa Alkitab silakan buka, yang bawa HP silakan buka juga, karena di layar nggak ada. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ke-6. Beginilah firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Itulah firman Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita, dan mari kita akan bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur kalau kami boleh ada dalam ruangan ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk setiap bulan-bulan yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Minggu-minggu dan hari setiap hari kami boleh dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sampai pada hari ini kami ada dalam ruangan ini bukan secara kebetulan, tetapi karena Tuhan menuntun kami, memimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kehadiran kami Tuhan tidak berbicara tentang siapa yang melayani, tetapi kami melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja di tengah-tengah kami, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini bukannya sekedar ibadah yang rutinitas, tetapi ada kuasa, ada hadirat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat mengubah hidup kami, sehingga kami membuat kami untuk terus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Walaupun keadaan sekeliling akan menakutkan, membuat khawatir, tetapi selama masih ada Tuhan, harapan itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani Kau pada pagi hari ini, baik itu singers, pemain musik, dan seluruh penata layanan yang lainnya. Tuhan urapi semuanya. Biarlah ketika pujian disampaikan, firman Tuhan ditaburkan, akan bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di hati kami, merubah hidup kami, sehingga ketika kami pulang ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Begitu kami berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan di rumah. Kami percaya bahwa kasih-Mu juga akan bekerja di tengah-tengah mereka, sehingga mereka merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kami juga ucapkan untuk sedang jemaat yang melakukan ibadah live streaming di rumah. Shalom. Belum ada suaranya ya, masih kedinginan ya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kami ucapkan selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi 13 Desember 2020. Pengharapan di tengah ketidakpastian. Kita bersyukur
kita sudah berada di minggu kedua bulan Desember, artinya bulan di penghujung tahun. Kita bersyukur meskipun pandemi COVID belum selesai, tetapi kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita ulukan raja-raja di atas segala raja. Kita mau puji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Lagu ini hormat bagi Roh bagi Allah Bapa. Mari agungkan Tuhan kita. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini. Hormat bagi Roh Kudus. Tuhan kita, haleluya, 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 katakan haleluya, 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 haleluya. Dengan sepenuh hati katakan haleluya, haleluya. Glory,
hadirat Tuhan, kita mau tinggikan Raja kita. Bila segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Sangat kuat kuasa-Mu Bapa. Bila Engkau berkuasa selamanya, berdaulat karena Engkaulah Raja kami. Berdaulat, Engkau Raja. Katakan berkuasa, berdaulat. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja berkuasa, berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Sembah Dia, katakan berkuasa, berdaulat. Penuh dengan penyembahan kepadamu Bapa. Bila kami masuk hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya. Buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh ajaib dan besar Tuhan kita, amin. Sudah capek? Belum ya? Kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, mau fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar saat ini kita akan meninggalkan pikiran-pikiran duniawi kita. Kita mau benar-benar datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang siap menerima firman. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan dengan sepenuh hatimu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Biar Tuhan layakkan, biarlah ibadah kita berbau harum di hadapan Tuhan. Biar hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ini kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau, Tuhan yang setia. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Ampuni kami Bapa. Tegurlah kami dengan firman-Mu Yesus. Terima kasih Engkau setia Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku hanya
selalu yang terbaik. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Ku hanya akan berharap pada satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari dengan segenap hati kita pujikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya akan berharap padamu. Nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya, Bapa. Nyanyikan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Benar Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang sembah Dia andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan keyakinan kita, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh Tuhan, bahwa Engkau yang memulihkan kami.
bahwa Engkau yang sanggup memberkati kami. Bahkan Engkau Tuhan yang mampu memberikan ketenangan di tengah-tengah gelombang ketidakpastian hidup ini. Ini saatnya kami datang kepada Tuhan, gunung batu kami yang teguh. Persiapkan setiap kami untuk mendengar firman-Mu, Bapa, agar setiap kebenaran firman yang ditabur menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kami, dan menjadikan kami semakin percaya sungguh akan janji-Mu di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah Roh Kudus menguasainya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, saya menyambut Bapak Ibu dan menyambut sidang jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kita masuk di bulan Desember, ya. Kita merayakan Natal tahun ini, ya, dengan tatap muka dibatasi kehadirannya dan juga secara live streaming seluruh kegiatan kita sepanjang bulan ini. Ada beberapa agenda Natal, Bapak Ibu nanti lihat di pengumuman, ya. Pada kesempatan pagi ini dan tema bulan ini, kita mengangkat tema pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan situasi yang luar biasa. 10 bulan kurang lebih Corona ataupun COVID-19 itu menimpa dunia secara umum. Indonesia kena dampak, dan akhir-akhir ini 2 minggu 3 minggu yang belakangan ini klaster di Indonesia naik luar biasa. Banyak wilayah-wilayah yang zona merah. Maka dari itu diingatkan kepada jemaat, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, ingat jaga kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya angkat hari ini adalah ketika ketidakpastian menghantui hidup kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana sikap kita ketika menghadapi ketidakpastian itu? Saya akan buka dengan sebuah cerita seperti ini. Akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu Bapak Ibu melihat, mungkin mendengar di layar kaca, surat kabar, ataupun di media sosial. Ada seorang ibu membunuh anaknya 3. Di saat suami dan anak pertamanya menuju ke tempat TPS untuk memberikan suaranya dalam pemilu kada. Ibu kini tega membunuh anaknya yang masih kecil. 3-tiganya mati. Ketika suaminya pulang ke rumah, di rumah sudah bersimbah darah. Akhirnya dia lari ke orang tuanya dan melaporkan kejadian ini. Ibu yang membunuh anaknya ketiga-tiganya ini adalah ibu yang sedang tertekan hidupnya karena kondisi ekonomi. Kemungkinan kemudian diinformasikan juga, katanya ada sedikit suasana stres yang menghantui dirinya. Dan saat didatangi polisi, dia tiduran,
di papan itu, dan dia tidak bisa dimintai keterangan karena kemungkinan dia sedikit ada terkena luka di lehernya. Apakah kemungkinan tadinya mau bunuh diri? Kita tidak mengerti. Saya cuma mau beritahu bahwa dampak daripada COVID-19 ini luar biasa. Banyak terjadi hal-hal yang sangat dramatis. Ada orang terjun dari apartemen karena tekanan ekonomi. Ada orang membunuh anaknya, ada orang membunuh orang tuanya, ada orang melakukan kejahatan di sana sini, pencurian kendaraan merajalela. Kalau Bapak Ibu lihat berita dan melihat CCTV, banyak yang ditangkap, ada yang mati, dibunuh, dimutilasi dan lain sebagainya. Ini dunia akan menjadi apa? Oleh karenanya maka tema ini terangkat atau diangkat di bulan ini, pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Dan hari ini saya mengangkat tema ketika ketidakpastian menghantui hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membaca ayat Alkitab. Ya, 2 ayat Alkitab yang menjadi landasan kita untuk kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Ya. Amsal pasal 3 ayat kelima sampai dengan ayat yang keenam. Bunyinya demikian. Pasal 3, kitab Amsal ayat 5 dan 6 saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kitab yang kebanyakan ditulis oleh Salomo. Kira-kira tahun 931 sebelum Masehi. Salomo waktu itu naik tahta dan menggantikan Daud, ayahnya, menjadi raja di Israel. Setelah Salomo memohon hikmat dari Allah, maka Raja Salomo sangat diberkati Tuhan secara luar biasa, sehingga banyak orang datang dari negeri-negeri jauh belajar ke sana. Amsal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah kumpulan peribahasa bijak, merupakan bagian dari pengajaran kitab Amsal itu. Jadi kumpulan dari peribahasa bijak. Amsal ini juga merupakan campuran dari peribahasa bijak mengenai kebenaran, rohani, dan akal sehat. Amsal-amsal ini juga memberikan instruksi kepada seluruh aspek hidup manusia. Makanya sangat menguntungkan ketika kita bisa membaca kitab Amsal ini. Nah, seringkali menunjukkan perbedaan yang sangat menyolok di dalam kitab Amsal antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Amsal nanti akan menemukan seperti itu. Orang yang berhikmat, kemudian orang yang bodoh. Ya. Kalau kita membaca kitab Amsal ini ada kata kunci yang ditulis di sana, yaitu kata kunci kitab Amsal ini adalah hikmat dan kebodohan. Ya. Hikmat dan kebodohan. Hikmat di sini diperlukan untuk menolong kita membedakan mana yang baik dan mana yang jahat.
Hikmat di sini menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hikmat di sini juga menolong kita untuk membedakan mana yang ilahi, mana yang manusiawi atau duniawi. Nah, hikmat yang sejati itu hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan memberi hikmat. Itulah sebabnya Salomo tidak meminta kekayaan sekalipun dia kaya raya. Salomo yang diminta bukan harta benda kekayaan, tapi yang diminta adalah hikmat. Itulah sebabnya pentingnya hikmat di dalam setiap hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh bersandar kepada pengertian sendiri, melainkan kepada kebenaran yang diajarkan Allah kepada kita. Permulaan hikmat, kata kitab Amsal, adalah takut akan Allah. Ketika kita ingin mencari hikmat, ketika kita ingin menemukan hikmat, kita harus membawa diri kita takut kepada Allah. Ketika orang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapat hikmat Allah. Nah, marilah kita kembali kepada ayat Alkitab yang barusan tadi saya sampaikan, ya, berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika ketidakpastian menghantui hidup kita. Yang pertama, yaitu percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini penting. Percaya adalah sebuah keyakinan yang teguh terhadap perkataan Tuhan dan firman-Nya. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti seperti ini, maka yang pasti satu-satunya di muka bumi ini yang dapat kita jumpai, kita temui adalah hanya Tuhan. Karena di lain itu tidak ada kepastian. Kita bisa berjanji pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, ketemu di tempat di mana kita berjanji. Tapi bisa kemungkinan janji itu tidak tepat walaupun kita sudah berjanji. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau khususnya wanita-wanita, saudara-saudara yang sudah menikah, pernah nggak mendengar kemungkinan saat itu pasangan kita atau suami kita berkata, aku mau menikahi kamu dan percayalah kamu pasti akan kubahagiakan. Ada yang kira-kira berstatement seperti itu di dunia ini banyak ya, mungkin termasuk orang Kristen. Tapi faktanya apakah perempuan-perempuan, istri-istri itu dibahagiakan benar? Belum tentu. Artinya itu ketidakpastian. Ada seorang kaya raya, seorang pemuda, pengusaha besar, anak muda ini luar biasa. Punya planning, punya rencana untuk mengembangkan bisnisnya. Karena bisnis yang ini lancar, bisnis ini akhirnya kena mengembangkan bisnisnya. Sudah di planning sedemikian rupa. Sudah ada master plan ke depan beberapa tahun ke depan, sudah dipersiapkan. Tetapi apa yang terjadi? Saat itu dia merasa pusing, kemudian merasa lemas, dia telepon ambulan, kemudian ambulan menjemputnya, dibawa ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit, terlambat. Pengusaha muda yang terkenal itu, yang kaya raya itu, akhirnya meninggal di tengah perjalanan karena serangan jantung. Bisa terjadi apapun di tengah dunia ini karena tidak ada kepastian. Oleh karenanya maka ketika saya mengangkat tema ini dan mengajak Bapak Ibu kembali, ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengingatkan kepada kita di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita
membawa diri, memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan, mengapa kita diminta untuk mempercayai Tuhan dengan teguh, dengan sungguh-sungguh? Mengapa? Mengapa kita harus mempercayai firman Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan teguh hati kita? Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Setuju? Setuju? Ya dan amin. Yang lain bisa abu-abu. Yang lain bisa tidak terlalu kelihatan samar-samar. Tetapi Allah hanya adanya ya. Percaya adalah memiliki jaminan kepastian akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan. Ada sebuah jaminan daripada kepercayaan kita terhadap firman itu. Ya. Jadi kepercayaan kita, iman kita memiliki jaminan kepastian akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan itu. Karena memang janjinya ya dan amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat Alkitab dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. 2 Korintus 9 ayat yang ke-20 bunyinya demikian. Dari 19 saya akan bacakan. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia, maksudnya di dalam Allah, di dalam Yesus, hanya ada ya. 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Luar biasa. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Dasar firman Tuhannya sangat jelas. Di dalam Allah, di dalam Kristus adanya hanya iya, adanya hanya amin terhadap janji Allah. Amin. Amin. Ketika Allah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Ketika Allah berjanji, pasti akan dilaksanakan. Karena setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, Dia akan mengerjakan apa yang Allah mau. Kalau Allah berfirman, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mengikuti segala perintahku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu bukan omong kosong, itu adalah sebuah penggenapan. Maka setiap orang yang menjalankan pelayanan, panggilan pelayanan dan misi Allah tidak pernah tanpa penyertaan Allah. Amin. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi ketidakpastian, kemana kita harus lari? Jangan salah kita membawa diri kita, jangan salah membawa pribadi kita. Kita lari kemana? Ada orang yang lari ke paranormal, ada orang yang lari ke dukun-dukun, ada orang yang lari ke tempat-tempat lain, ke nightclub, ke tempat-tempat hiburan. Dikiranya permasalahannya selesai, dikiranya di situ ada jalan keluar. Semakin parah Maya. Satu-satunya jalan yang kita diperintahkan, yang kita ditunjukkan, yang kita diberitahu, percayalah, datanglah kepada Allah, karena Dia satu-satunya yang bisa menjamin ya dan amin. Dunia tidak pasti, tetapi kita punya pribadi yang memberikan kita kepastian. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan bukan berarti terlepas dari masalah, jangan salah. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen bukan berarti terlepas dari pergumulan hidup. Justru dengan adanya kita menjadi anak Tuhan, di sana Allah kadang melatih kita dengan berbagai persoalan hidup agar kita menjadi dewasa dalam iman. Amin. Ini yang terjadi. Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Tuhan, aku tuh mau ke gereja, kenapa juga banku harus kempes di tengah jalan? Jangan menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita untuk kita lebih bersabar. Kesabaran itu disekolahkan di mana?
Di tempat dikala kita menghadapi orang yang sulit. Kesabaran seorang suami kadang diperhadapkan dengan seorang istri yang cerewet. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kesabaran seorang istri kadang-kadang diperhadapkan di hadapan suami dan keluarga. Tetapi di sini Allah mengajar kepada kita agar kita mempercayakan diri kita, percaya sepenuh hati, segenap hati kepada Tuhan dengan keyakinan teguh. Karena apa? Karena kepercayaan itu mengandung janji, kepastian terhadap perkataan firman Allah. Dalam Tuhan adanya ya dan amin. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mengapa kita harus percaya itu? Karena Allah ya dan amin. Saya akan membacakan Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Yesaya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu mengikutinya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman itu akan disuruh oleh Allah, melaksanakan kehendak Allah. Jadi ketika kita mempercayai janji Allah, ketika kita mempercayai firman Allah, itu tidak akan pernah menjadi keliru. Karena apa? Karena janji dan firmannya pasti digenapi. Oleh karena itu tuntutan percaya seperti apa? Alkitab jelas berkata dengan apa? Dengan segenap hati. Tuntutan Tuhan adalah segenap. Tuntutan Tuhan itu segenap hati. Tidak boleh ada kebimbangan terhadap janji firman Tuhan. Ya. Baik kita mengasihi Tuhan harus segenap. Baik kita memohon dalam doa harus segenap. Tidak boleh ada unsur kebimbangan di sana. Memang tidak mudah. Memang itu perlu berlatih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sanalah kita diajar. Ketika ketidakpastian menghantui hidup kita, yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Pegang janjinya, karena janjinya ya dan amin. Firman-Nya akan disuruh melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Amin. Amin. Kalau Dia menyertai kita, perintahnya dalam Alkitab, Dia pasti akan menyertai kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Dunia semakin banyak orang pandai. Kadang-kadang kepandaian, kadang-kadang kekuatan itu menjadi alasan, menjadi kesempatan untuk menyandarkan kekuatan diri, kepandaian, kekayaan, keahlian. Tetapi Alkitab berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa? Karena pengertian kita itu terbatas. Pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Biarlah pengertian kita selalu diterangi oleh firman Allah, sehingga ketika firman Allah menerangi pikiran kita, Roh Kudus menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, maka kita bisa mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah keputusan yang bijak dan berhikmat. Berapa banyak kadang-kadang orang hidup dengan sembrono, tanpa berpikir panjang, ngambil keputusan akhirnya keliru dan merugikan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika dunia dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, memang sekilas kelihatannya berhasil. Tetapi tidak akan lama lagi kehebatan manusia itu bisa roboh.
Mengapa kita dianjurkan, disarankan untuk bersandar kepada Allah? Saya teringat waktu kemarin saya mengajar calon baptisan, berbicara dengan topik Yesus pusat hidup. Itu digambarkan seperti pokok anggur. Yesus pusat hidup seperti digambarkan pokok anggur, dan umat jemaat sebagai ranting-rantingnya. Ketika ranting menempel kepada pokok, maka ranting itu bisa berbuah. Ketika ranting tidak menempel kepada pokok, maka ranting itu tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa menghasilkan buah, dia akan mati. Apalagi kalau terpisah dari pokoknya, dia akan layu, akan mati, akan kering, dan Alkitab berkata di Yohanes pasal 15, dia akan dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bersandar dengan melalui kekuatan dan kehebatannya, maka yang dihasilkan adalah kekecewaan. Alkitab mengajar kepada kita agar kita jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Makanya perlu kembali kepada Tuhan, perlu meminta hikmat agar ketika mengambil keputusan tidak salah. Ketika membedakan mana yang benar dan mana yang salah tidak keliru. Ketika membedakan mana yang jujur dan mana yang tidak jujur, mana yang lurus dan mana yang bengkok tidak keliru. Karena ada hikmat. Karena apa? Pikirannya diterangi tadi oleh Roh Kudus, dituntun oleh firman Allah. Dan ketika kita menyandarkan diri kita sendiri dengan kekuatan sendiri, ibarat ranting yang dengan kekuatannya sendiri tidak bisa. Ranting selalu bergantung kepada pokok. Dan pokok ada kaitannya dengan akar, di mana akar mencari makanan yang disuplai ke batang, lalu ke pohon, lalu ke daun, lalu diolah, dan lalu menjadi pohon itu bertumbuh dengan baik dan mengeluarkan buah pada musimnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka kita bisa salah di dalam menentukan pilihan. Kadang kita melakukan keputusan-keputusan, bertindak dengan kekuatan sendiri tanpa minta hikmat kepada Tuhan. Yang terjadi di tengah lapangan, kita salah mengambil keputusan, salah menganalisa, salah memikirkan, sehingga ke depan itu akhirnya membawa sebuah kekecewaan. Dan Alkitab juga di Yohanes 15 mengingatkan kepada kita, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ketika engkau tidak menyandarkan diri kepada Tuhan, ketika engkau hanya dengan kekuatanmu sendiri, sebenarnya kamu itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu saya gambarkan nol besar. Tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kita ini nol besar. Ketika Tuhan kau hadirkan di samping nol itu, maka nol akan berfungsi. Maka nol akan menjadi sebuah nilai yang beda ketika dihadiri oleh Yesus di sampingnya. Anggaplah ini nol, lalu Yesus hadir menjadi satu di sini samping nol, maka angka nol itu menjadi angka 10. Ketika kehadiran Yesus ada dalam hidup rumah tangga kita, keluarga kita, pribadi kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya diberikan hikmat, yang hidupnya diberkati Tuhan, yang hidupnya mampu menatap kehidupan yang tidak pasti ini dengan sebuah keyakinan yang teguh, dengan iman yang teguh. Mengapa? Karena kita bersandar kepada pribadi yang pasti. Amin. Bukan bersandar kepada benda yang tidak pasti, bukan bersandar kepada uang yang tidak membawa kepastian, tetapi kepada pribadi Yesus yang janjinya ya dan amin. Ya. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan setiap keputusan kita agar kita tidak salah. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika ketidakpastian menghantui hidup kita? Selain bergantung percaya kepada janjinya, sepenuh hati kita percaya.
Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang terakhir, akui Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, ini kadang-kadang di sini letak kelemahan kita. Kalau berhasil usaha sendiri, kadang-kadang lah ini karena usaha saya, ya toh. Padahal Tuhan menyertai. Ya toh. Ini karena saya. Kalau saya nggak kerja berat, kalau nggak saya mati-matian bekerja, nggak bakalan berhasil. Memang iya. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak bakalan berhasil. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab ya dan amin. Dan ketika dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, itu ya dan amin. Maka ketika kita beriman kepada Kristus, lalu kita melakukan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, cita-cita kita kerjakan semuanya, dan itu berhasil. Jangan pernah kita tidak bersyukur, karena di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita ini bisa apa sih? 5 menit yang akan datang aja nggak tahu kok sombong. Kita ini bisa apa sih? Ya, menghitung rambut aja udah nggak bisa kok, berapa jumlahnya rambut. Ya, coba rambut kita yang rontok setiap hari, tahu nggak jumlahnya berapa? Itu aja nggak ngerti kok. Artinya apa? Artinya sangat naif kalau kita itu harus menjadi hidup yang sombong. Karena sebenarnya kita itu lemah, kita itu kecil, kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita menghadapi dunia, ketika kita menghadapi orang-orang dunia ini, wow, luar biasa. Bagaimanakah orang-orang dunia itu yang hidupnya penuh dengan kesombongan? Sombong punya kedudukan tinggi, sombong punya kekayaan, sombong karena pintar, sombong karena ganteng, sombong karena cantik, sombong karena macam-macam. Konon katanya ada seorang anak kaget ngelihat mamahnya. Katanya mamahnya itu udah 50 tahun lebih. Ketika anak ini keluar, balik, di rumah disambut oleh seorang mama yang kira-kira umurnya kira-kira baru 30-an tahun lebih dikit. Kaget, siapa kamu? Kamu siapa ini? Loh, aku tuh mama kamu. Bohong kamu tuh udah pergi, diusir mamanya. Padahal itu sebenarnya mamanya. Kata berita, mamanya ini menemukan sebuah jenis tumbuh-tumbuhan, lalu diolah, lalu dibuat sebagai sarana ataupun untuk meremajakan dirinya. Sehingga katanya sekitar 10-15 tahun lalu lebih awet muda. Setelah itu disaksikan dan itu benar diteliti, akhirnya anak ini minta maaf. Ternyata ini mama saya yang tadinya kelihatan waktu saya tinggal umur 50 lebih itu seperti itu, setelah saya balik kok menjadi seperti koyok gadis. Benar atau tidak, itu sebuah berita. Tetapi yang saya mau katakan pada saudara, di dunia ini tidak pasti, saudara. Amin? Setuju? Segala sesuatu bisa berubah. Bisa berubah. Apalagi gara-gara COVID ini. Saya itu kadang-kadang ketawa, kalau ngomong sama istri saya itu ketawa. Mi, dulu setahun yang lalu nggak ada ya mulut yang dibrongsongi kayak gini, ini nggak ada. Ya toh? Coba sekarang kita lihat, semua orang ya hampir semua dibrongsongi, mulutnya ini dibrongsongi. Apa namanya? Dibrongsongi ya, kayak kelengkeng itu. Dibrongsongi itu. Semua, ya. Semua dulu hanya apa ya? Orang yang mau, dokter yang mau menjalankan operasi biasanya pakai seperti itu. Sekarang semua orang diwajibkan, karena apa? Karena memang ada virus, karena ada COVID-19 yang menular itu. Sehingga seperti itu, dunia berubah, tatanan menjadi berubah. Semuanya berubah. Dulu datang ke kantor, bekerja, dengan pakaian rapi. Kalau perempuan dengan lipstikan dan dengan menghias wajahnya dan lain sebagainya. Sekarang nggak perlu menghias diri dan lain sebagainya, karena lipstiknya nggak kelihatan. Ditutup pakai masker, ya? Masker seperti itu. Lalu nggak perlu juga ke kantor, ngerjakan tugas bisa dari rumah, katanya secara online. Betul nggak sekarang? Semua berubah. Semua berubah. Hanya saya mau pesan, jangan pernah berubah iman kita kepada Yesus. Amin. Jangan berubah kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berubah, karena Dia yang tidak pernah berubah. Adanya Yesus ya dan amin. Jangan pernah berubah iman kita. Jangan pernah berubah kesetiaan kita. Jangan pernah berubah ketekunan kita untuk mempercayai janji firman Allah, karena adanya ya dan amin. Dan yang terakhir, akui Tuhan
dalam seluruh aspek hidup saudara. Pengakuan permanen saudara yang diperlukan. Akui Tuhan, libatkan Tuhan dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita. Jangan pernah lupa berkonsultasi kepada Tuhan. Jangan pernah lupa membicarakan sekecil apapun dengan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menentukan seluruh hidup kita. Dia akan memberikan hikmat kita ketika kita mengambil sebuah keputusan. Tuhan kita adalah Tuhan ya dan amin. Dia akan menunjukkan jalan, Dia akan menunjukkan jalan keluar, Dia akan menunjukkan masa depan, Dia akan tunjukkan solusi, Dia akan tunjukkan jawaban yang benar. Maka libatkan Dia dalam setiap hidup kita. Janjinya ya dan amin, bagaikan fajar yang menyingsing di pagi hari. Matahari itu tidak akan pernah tidak bersinar, sekalipun ada awan, sekalipun ada rintangan apapun, Dia tetap akan bersinar, karena Dia tidak bisa tidak bersinar. Ketidakpastian menghantui kita, jangan pernah tinggalkan iman. Tetap percaya kepada Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bergantunglah kepadanya. Dan libatkan setiap aspek hidup kita. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Mari kita renungkan Bapak Ibu firman Allah yang barusan kita dengar. Kita punya Tuhan yang pasti. Kita punya janji Tuhan yang tidak pernah diingkari. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kita tempuh? Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, cintamu memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dalam sikap doa, renungkan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita meyakini janji Tuhan itu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kita tempuh? Kadang-kadang kita ragu untuk mengambil sebuah keputusan, karena sering kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak sanggup. Mari kita datang kepada Yesus. Libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan saudara, karena hikmat itu akan diberikan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan bagaikan yatim piatu.
Dia akan memeluk kita, menggendong kita, menyertai hidup kita. Jangan pernah putus asa. Katakan dengan sepenuh hatimu. Pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Amin, amin, amin Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan, janji-Mu setia pada pagi hari. Amin, amin, amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan betapa Kau dalam kasih-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Masing-masing berdoa. Renungkan betapa besar kasih Tuhan. Masing-masing berdoa secara pribadi. Ketika engkau selama ini mengandalkan kekuatan sendiri, bertobatlah. Ketika engkau mengandalkan kemampuanmu, kehebatan sendiri, beralihlah kepada kepercayaan kepada Yesus. Segala sesuatu di dunia ini tidak pasti, saudara. Segala sesuatu akan cepat berubah. Tetapi janji firman Allah tidak akan pernah berubah. Ketika engkau memegangnya janji itu, maka janji itu akan bekerja, menyelesaikan tugasnya untuk menggenapkan kepada setiap diri kita. Mungkinkah engkau punya pergumulan? Mungkinkah engkau punya beban berat? Mungkinkah engkau sedang menghadapi sebuah peristiwa, permasalahan hidup yang begitu besar? Percayalah dengan segenap hatimu. Jangan dilihat besarnya masalahmu, tapi lihatlah besarnya pertolongan Tuhan terhadap hidupmu. Adakah di antara saudara yang hari ini akan mengambil sebuah komitmen, Tuhan, mulai sekarang ampuni dosaku, karena selama ini aku banyak mengandalkan kekuatanku sendiri, dan hari ini aku mau mengandalkan kekuatan-Mu sepenuhnya. Silakan saudara mengambil sebuah komitmen itu. Ketika itu ada dalam hatimu, saudara cukup mengangkat tangan bahwa itu adalah Anda. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tumpangkan tangan saudara di dada ketika saudara mengambil keputusan ingin mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Saya akan berdoa dari tempat ini. Bapa, tangan-tangan yang terulur, yang terangkat, yang ingin mulai detik ini beralih dari pengandalan kekuatan diri dan kedagingan serta manusiawi, kami mau beralih kepada kepercayaan kami kepada Allah. Teguhkan panggilan mereka, teguhkan komitmen iman mereka, Tuhan. Dan kami percaya, seberapapun masalah yang mereka hadapi, kami sangat tahu bahwa Tuhan adalah jalan keluar kami. Terima kasih. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Mungkin ada yang bimbang, teguhkan Tuhan. Mungkin ada yang lemah, kuatkan Tuhan. Mungkin ada yang sedang putus asa, putus harap, hari ini dibangkitkan imannya kembali. Mereka memiliki kekuatan yang baru karena firman-Mu menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat-jemaat yang di rumah, yang ibadah secara live streaming, bahkan orang-orang lain yang mengikuti, mungkin punya permasalahan dan pergumulan. Saya berdoa untukmu saudara, dalam nama Yesus, engkau akan mengalami kekuatan dan jalan keluar. Jangan pernah meninggalkan Dia, karena Dia adalah satu-satunya jawaban dan kekuatan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, Dia akan hadir sebagai yang pasti. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa warta gereja kita yang penting buat minggu depan. Ya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Artinus. Nah, ini di layar kaca kelihatan, ya, wajahnya ganteng, tapi sudah punya calon, ya, jangan ditaksir karena bulan depan udah mau menikah, ya. Jadi akan melayani di gereja kita, ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi kehadiran, ya, karena kapasitas gereja kita di ruangan ini kita batasi 120 dan kalau lebih bisa di lantai bawah, ya. Di sana ada layar TV yang bisa Bapak Ibu bisa melihat ibadah langsung melalui layar TV di bawah. Lanjut. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dikumpulkan dalam satu amplop lalu diserahkan ke bendahara gereja atau panitia keuangan. Ya, silahkan dititipkan di kantor. Kantor buka gereja kita jam 8 sampai jam 16, ya, hari Selasa sampai Sabtu. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga bisa ditransfer secara langsung di nomor rekening BCA yang tertera di layar kaca atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Kemudian saudara bisa juga melalui persembahan melalui scan barcode QRIS, ya, yang berada di layar kaca itu, bisa pakai BCA, bisa pakai GoPay, MyBank dan lain sebagainya, banyak. Bagi seluruh jemaat yang mau ikut berpartisipasi dalam memberikan door prize Natal, karena ini bulan Natal dan beberapa rangkaian kegiatan Natal nanti akan dilihat di layar kaca. Door prize-nya dapat diberikan di TU gereja, ya. Batas waktu pemberian itu tanggal 20 Desember, ya. Informasi kepada seluruh jemaat GBIP untuk dapat hadir dalam muger hari ini, ya, setelah ibadah. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu. Hari ini kita mengambil waktu sebentar, ya, kita akan mengikuti musyawarah gereja untuk memutuskan program anggaran tahun 2021. Tentunya sudah memakai protokol kesehatan yang ada di ruang ini. Natal sekolah minggu nanti sore. Halo ibu-ibu semua, keluarga, jangan lupa nanti sore ajak anak-anaknya, ya, datang dan juga bisa live streaming, ya, jam 16 sampai 17.30, ya, dengan tema Yesus lahir untuk aku dan kamu, Yohanes 3 ayat 16, ya. Pembicaranya tamu, ya, Ibu Juliati Darmawan dari GBI Bethlehem Cirebon, ya, secara Zoom bisa dilihat di situ. Zoom meetingnya, ya, ID dan passwordnya bisa dilihat di layar kaca. Tolong yang di rumah dicatat dulu nih, ya, ID dan passwordnya di layar kaca, jangan lupa. Kemudian di situ ada hadiah, ada door prize, ya, luar biasa, ya. Silahkan mengikutinya dari awal sampai akhir supaya nanti kita bisa mensukseskan, ya. Yang live streaming bisa di YouTube dilihat ataupun bisa di Facebook ataupun bisa di IG, ya. Oke, lanjut. Mengundang seluruh anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti Natal Sign. Sign itu sayang anak Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 15 Desember pukul 15 sampai 16.30 di channel YouTube Sign GGBI. Jadi ini seluruh GGBI, seluruh Indonesia. Ini secara nasional, ya. Secara nasional. Tolong dicatat 15 Desember pukul 15 sampai 16.30 di channel YouTube Sign GGBI. Diberitahukan dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pemberkatan nikah Pendeta Muda Artinus yang akan diberkati dalam pernikahan dengan calonnya Marcella Maria Hati Hareva, ya, pada tanggal 6 Januari di cabang kita di Nias di Gumo, ya, yang akan melaksanakan pemberkatan. Saya sendiri mohon dukungan doa. Berbagi kasih GBI Palembang memberi kesempatan luas dan terbuka seluruh
secara umum mengajak sidang jemaat dan simpatisan gereja untuk dapat mengulurkan tangan berbagi kasih kepada sesama dengan cara menjadi donatur tetap dalam memberikan bantuan beasiswa kepada murid, siswa atau siswi SD, SMA yang kurang mampu dengan memberikan donasi rutin setiap bulan. Donasi boleh juga rutin setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 12 bulan sekali, sesuai dengan panggilan dan kerelaan seluruh atau sidang jemaat ini, ya. Untuk pendaftaran bagi donatur dapat menghubungi Ibu Lani Wiguna dengan nomor WA berada di layar 0811 711 561 atau Ibu Yuna 0812 7335 5008 atau dapat juga menghubungi Nia dengan nomor telepon 0711 350 382, ya. Jadi Bapak Ibu, beasiswa itu diperkirakan sekitar 37.350.000 itu 1 tahun untuk tingkat SD, SMP, SMU. Kemudian santunan untuk janda-janda, ya, itu kira-kira 22.800.000. Jadi total pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memberikan beasiswa anak-anak sekolah dan juga santunan janda, gereja kita akan melayani sosial seperti itu dengan anggaran 1 tahun 60.150.000. Jadi mohon Bapak Ibu yang digerakkan hatinya, ya, yang kepengen membagi berkat kepada yang lain, dan donatur untuk beasiswa yang sudah mendaftar ingin menjadi donatur antara lain saya sendiri, Pendeta Immanuel sebagai Gembala Sidang, kedua Bapak Haidi, ketiga Ibu Hunaria, keempat Cik Heni Yuliana, kelima Pak Abun, ya. Silahkan Bapak Ibu boleh mendaftarkan, ya, kepada Ibu tadi Ibu Lani dan Ibu Yuna, juga bisa kepada sekretariat. Saya perlu beritahu, ya, berapa sih besarnya? Kalau untuk SD itu sebulan 175.000, betul ya, sebulan 175.000. Kemudian untuk SMP 200.000 per bulan, untuk SMA 225.000 per bulan. Saudara bisa mengambil bagian dari beasiswa tersebut. Mau jadi anak orang tua angkat siapa? Bisa hubungi panitia sosial karena punya nama-nama, ya toh. Aku mau jadi anak angkat si A, ya, sebulan sekian-sekian, silahkan, ya. Tapi seandainya ada juga yang mungkin nggak sampai setahun, saya sih mempersilahkan saja, ya. Misalnya saya berjanji untuk 225 orang misalnya SMA, tapi nggak mampu 1 tahun, bagaimana kalau setengah tahun? Saya yakin panitia sosial akan menerima, pasti nggak menolak. Yang penting berpartisipasi, berbagi itu luar biasa, penuh sukacita, ya. Karena apa? Ketika kita melepas pembagian berkat pada orang lain, itu menabur benih. Berapa yang kita bagikan, itu akan saudara tuai. Alkitab berkata apa? Siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan dan lain sebagainya. Lanjut. Jadwal kegiatan Natal gereja dan sekolah 13 Desember nanti jam 4 Natal sekolah minggu gereja kita. Tanggal 14 Natal SD dan SMP jam 9 pagi. 16 Desember Natal TK pukul 8. Tanggal 17 Desember Natal Yayasan Perguruan pukul 11. Tanggal 25 Desember ibadah dan perayaan Natal umum jam 9 di gereja kita. 31 Desember ibadah tutup tahun pukul 18 dan 1 Januari 2021 kebaktian tahun baru dan perjamuan Tuhan pukul 9 pagi. Tolong diingat-ingat. Next. Selalu dihimbau, ya, Bapak Ibu sekalian, mari, ya, perhatikan kesehatan kita dengan menggunakan masker selalu, mencuci tangan dan menjaga jarak. Next. Mezbah doa kita terus tingkatkan setiap hari, setiap pukul 21, ya.
pokok-pokok doa dikirimkan lewat di WA. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya pergumulan doa di rumah, kirimkan aja ya kepada sekretariat, pasti kita akan doakan. Jangan Bapak Ibu punya beban ya, nggak menyampaikan sehingga gereja nggak ngerti ya. Ada yang sakit kita nggak ngerti, ada yang kesusahan kita nggak ngerti, ada yang sudah keluar dari rumah sakit kita nggak ngerti karena tidak diberitahukan. Jadi jangan berpikir semuanya kita harus tahu. Tolong kita saling memberitahu. Kita satu tubuh Kristus, saling berbagi, saling mendukung dalam doa. Amin. Itu. Lanjut. Selamat berulang tahun saudara kita Stephen Pramana Putra yang berulang tahun 13 Desember. Hari ini. Happy birthday Stephen. Kemudian tanggal 14 Desember Ibu Inike Hunaria, selamat berulang tahun, panjang umur, sehat selalu tentunya. Beliau ini habis dioperasi, terus doakan supaya terus pemulihannya disempurnakan Tuhan. Saudara Pasko Mulyadi Sianipar, 14 Desember, selamat ulang tahun kok, Tuhan memberkati. Ini panggilannya Koko. Dan tentunya Ibu Lydia Ailien berulang tahun pada tanggal 15 Desember, selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat dan diberkati selalu. Saudari Usiela Padma Sri Dewi, selamat berulang tahun pada tanggal 15 Desember 2020 ini, Tuhan memberkati. Saudara Dian Adi Christian ada di tengah-tengah kita, tanggal 16 Desember, selamat berulang tahun Mas Dian, Tuhan memberkati. Dan Ketua PBI kita Bapak Gabriel Bayu, selamat berulang tahun pada tanggal 19 Desember. Panjang umur, tetap sehat dan diberkati Tuhan. Cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah beberapa warta gereja yang perlu kita terus perhatikan dan dukung dalam doa. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa setelah doa berkat Bapak Ibu, sidang jemaat, tinggal sebentar untuk kita musyawarah gereja. Kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun, biarlah berkat anugerah Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Panjang umur, kasih setia Tuhan menyertai hidup mereka, keluarga mereka, seluruh aspek kehidupan mereka. Tangan Tuhan terulur memberkatinya. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang tidak hadir, yang beribadah di rumah. Biarlah mereka senantiasa dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, tetap sehat, dikuatkan, diteguhkan iman mereka di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Biarlah mereka tetap kembali bertekun teguh pegang janji firman Allah. Jangan menyandarkan kehidupan sendiri dan tetap melibatkan Tuhan dimanapun mereka berada, karena kekuatan Tuhan adalah segala-galanya. Kami doakan ketika ada jemaat yang memiliki pergumulan keuangan, memiliki pergumulan pasangan hidup, memiliki pergumulan tugas-tugas studi, biarlah Tuhan juga menolong mereka. Pemerintah yang sedang mempersiapkan vaksin untuk dibagikan pada seluruh masyarakat Indonesia, biarlah Tuhan memberkati. Kepemimpinan Bapak Jokowi dari Presiden sampai Pak RT, semuanya diberkati Tuhan. Aparat keamanan yang menjaga stabilitas keamanan bangsa ini Tuhan berkati. Hamba rindu ketika Tuhan menolong bangsa ini untuk dikembalikan, dipulihkan ekonominya, sehingga ekonomi bangsa ini menjadi baik. Dan ketika kami juga boleh beraktivitas seperti sedia kala, seluruh bisnismen, bisnis perusahaan boleh berjalan seperti biasanya. Tolong Tuhan ketika Engkau berkenan, hamba mohon dengan kemurahan hati Tuhan, agar COVID-19 Engkau hentikan dan perubahan dunia ini Engkau kembalikan menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Muger hari ini, biarlah Tuhan menyertai dan menolong. Dan sebagian kami Tuhan, jemaat juga di rumah akan beraktivitas panjang hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Saudaraku, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan penghiburan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu. Kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati.